Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai homili ini, saya akan bertanya, apakah umatku ini setiap pagi ikutan sahur? Loh, kan mau berpuasa toh, ikut pakai kentongan, pakai apa ya, sahur gitu kan ya. Saya malah tidak terdengar itu ya, masih tidur nyenyak itu. Saya rasa kita tidak perlu menentukan tanggal berapa kita mulai puasa, karena kita sudah tahu ya, puasanya mulai tanggal berapa? 5, Sabtu, Rabu, berapa hari? 40 hari ya, 40 hari. Emang orang Katolik itu nggak mau kalah ya. Iya, saudara-saudari kita cukup romo 30 hari. Kami tidak cukup 40 hari ya. Iya, dicobain 40 hari ya. Lalu kita berpuasa dan berpantangnya itu berapa hari? 2 hari, Rabu Abu dan Jumat Agung. Tapi sebenarnya Jumat dalam rangkaian menuju kepada Paskah itu harus pantang. Rabunya puasa. Pantang sepanjang tahun sebenarnya, tidak makan daging ya gitu. Saya rasa ada yang bisa, ada yang tidak ya itu. Jadi 40 hari ya, hitung hari ini sampai Sabtu suci itu 40 hari, hitungannya sederhana kok ya itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita hanya debu, bahkan kita bayangan. Kita harus menyadari itu. Maka abu itu adalah lambang biblis dari sesal dan tobat. Sejak lama, bahkan berabad-abad sebelum Kristus, ya, abu menjadi tanda tobat. Kita bisa nanti lihat dan baca di dalam kitab Yunus, kitab Esther, kitab Ayub, dan kitab Daniel. Itu ada bahwa abu menjadi tanda tobat. Maka gereja juga pun mewariskan penggunaan abu untuk alasan yang sama, yaitu untuk tobat. Itu. Maka ada 3 semangat iman akan abu ini yang kita rayakan dalam Rabu Abu. Yang pertama adalah kebersamaan. Saya tanya, di kampung sampai di Vatikan merayakan Rabu Abunya itu hari apa? Ya hari Rabu ya, gak ada yang beda. Saya bingung kalau tetangga kita, saudari kita itu merayakan Rabu Abu padahal dia nggak ada Minggu Palma ya. Minta mana abunya itu? Saya rasa di Asia, di Afrika, di belahan Eropa, bahkan di Vatikan, ya Rabu Abu itu adalah hari ini. Semangat yang pertama adalah kebersamaan. Kebersamaan itu, penerimaan abu merupakan tanda pertobatan yang universal, yang bisa kita semua orang Katolik sama-sama menerima abu di dahinya sebagai permulaan saat pertobatan dan semangat berpuasa, berdoa, dan juga beramal. Saya bahagia hari ini
tadi pagi separuhnya ya. Hari ini orang yang mau bertobat tuh banyak banget ya. Semoga setiap minggu seperti ini ya, supaya kolektornya banyak gitu. Ya. Saya bertobat Romo gitu hari ini. Ya, kebersamaan. Bukan soal itu ya, tapi tanda tobat. Saya datang, saya menyadari saya ingin bertobat pada hari Rabu Abu ini permulaan. Yang kedua, itu keterbukaan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebelum ke gereja tadi, yang biasanya kalau yang cowok itu sudah rapi, cuma sisiran ya di depan kaca. Kalau yang cewek ini harus benerin alisnya, lalu apa nih, bulu mata, pakai lipstik, wah semuanya deh. Kalau kita bercermin, kita lihat siapa diri kita ya. Wah cantik gitu ya, ganteng itu. Maka abu yang diurapi di dahi kita nanti pulang-pulang kan kita dapat abu ya. Jangan dihapus set gitu, biar nggak kelihatan. Yang penting saya sudah ke gereja Romo. Tidak. Abu yang diurapi di dahi, maka amatlah mustahil kita itu bisa melihat secara langsung betapa kotornya dahi kita. Tapi kita bisa dengan amat mudah melihat kotornya dahi orang lain. Coba nanti kita lihat. Harus pakai kamera gitu ya, atau di kaca. Saya nggak akan bisa lihat nanti abu itu. Tapi kita bisa langsung melihat kotornya dahi orang lain ketika menerima abu itu. Ada yang komplain juga kadang-kadang. Ini bisa terjadi setiap perayaan Rabu Abu. Romo, kenapa tadi yang menerimakan abu PLB itu miring jadi X ya? Lalu ada juga yang komplain, Romo cuma titik doang gitu. Ada juga yang gede banget karena mungkin jempolnya gede ya, atau sengaja biasanya gitu. Ada yang juga mungkin nanti kalau besok Rabu Abu ke depan saya akan bawa penggaris, saya lurusin, atau saya bikin cetakan supaya lurus. Kan estetik Romo, nanti pulang dari gereja kami mau foto gitu ya. Biasanya itu menandakan bahwa kami sudah menerima abu, memulai Rabu Abu, memulai masa prapaskah ini begitu. Tapi itu ya, banyak yang komplain biasanya. Saya rasa sama ya. Nanti PLB diusahakan untuk lurus, set gitu ya. Jangan kekecilan, jangan kegedean juga. Makanya kita harus bikin cetakan ya, supaya bisa sama untuk umat Vincentius ini. Padahal Bapak Ibu saudara-saudariku, abu yang akan dioleskan di dahi kita itu menyadarkan kita. Kita bisa melihat orang lain kotor, tapi tidak bisa melihat diri kita. Tapi menjadi cerminan tadi. Di sini orang lain seakan berdiri dan menjadi cermin, tempat kita melihat diri kita masing-masing. Dengan kata lain, kita diajak untuk terbuka, karena sesama adalah gambaran dan cerminan diri. Kita melihat diri yang penuh dengan kelemahan ini melalui keterbukaan terhadap orang lain yang kini berada di depan kita. Tak ada yang bisa banyak kita katakan, kecuali bersama-sama. Ini udah banyak orang bersama-sama di hadapan Tuhan dan mengakui kita adalah manusia lemah yang sama-sama membutuhkan rahmat-Nya untuk kita.
Jadi kita menyadari bahwa kita bukan orang yang suci. Kita orang lemah, kita berdosa. Dan kita menyadari, mari kita terbuka bersama-sama, kita datang kepada Tuhan dan memohon rahmat-Nya itu. Itu yang kedua, keterbukaan, kebersamaan, keterbukaan, dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Abu melambangkan dan mengingatkan kita akan apa? Ketidakabadian. Karenanya ketika imam nanti dengan ibu jarinya membubuhkan abu di dahi, atau juga ada yang menaburkan, itu akan berkata apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi harus bertobat semuanya ya. Itu. Ini kalimat yang seperti difirmankan Tuhan kepada Adam, kepada Abraham, aku debu dan abu. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudariku, abu menjadi tanda ketidakabadian kita, serta mengingatkan kita untuk selalu rendah hati. Kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Hidup, kesehatan, rezeki, pekerjaan, semuanya itu karena Tuhan. Jadi bukan apa-apa di hadapan orang lain, apalagi kita tuh kecil, kita itu tidak berdaya, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka kerendahan hati itu, maka dengan semangat tiga iman akan abu itu, kebersamaan kita merayakan hari ini bersama dengan Gereja Universal menerima abu, memulai masa retret agung kita. Kedua, kita terbuka, kita tuh manusia lemah, kita berdosa. Dengan melihat kotornya diri kita melalui orang lain yang menerima juga abu itu, menjadi cerminan kita. Bukan apa-apa juga, bukan siapa-siapa. Kita berdosa dan kita mau bertobat. Dan terakhir, selalu rendah hati, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Ketidakabadian itu, dan abu mengingatkan kita semua. Tuhan memberkati.